Setiap hari, pelabuhan menjadi titik temu antara laut dan daratan. Kapal datang dan pergi, kontainer bergerak, arus logistik tidak pernah berhenti. Di balik semua itu, ada satu elemen yang menjadi nadi dari seluruh aktivitas manusia. Dan di Pelindo Regional 4 Samarinda, Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum adalah penjaga denyut tersebut. Inilah kisah tentang bagaimana SDM memastikan pelabuhan tetap hidup, aman, dan terus bergerak. Silakan, nama saya Akbar, bagian SDM Umum, dan saya di Manajer Hukum Finans Kota. Oke, untuk divisi SDM dan sendiri dalam fungsi dan tugasnya mengisi kegiatan operasional di Pelindo, itu kami selaku tim dan operasi. Jadi mungkin kita punya operasi kenapa? Kita selalu untuk sebagai supporting. Jadi pada supporting apapun core bisnis apa namanya untuk mengembangkan itu divisi operasi kami itu seperti ketersediaan personil, kesediaan fasilitas dan peralatan yang digunakan di sana itu disupport sama tim kami. Koordinasi ada pun divisi-divisi yang lain seperti teknik itu juga membantu untuk merealisasi kegiatan-kegiatan di operasional. Mungkin seperti itu. Jadi untuk mengenai karyawan atau pekerja di Pelindo ini sendiri ya kami berupaya untuk membuat ini dalam konteks divisi SDM ini ya kami berupaya untuk membuat bagaimana namanya suasana kerja itu nyaman dan enak untuk di tempat bekerja. Dan itu kami juga melakukan berbagai kegiatan sosialisasi untuk kesehatan dan peningkatan kompetensi seperti meningkatkan kerja kami di kelas dan kegiatan seminar pengawasan dan memiliki Jadi kalau situasi sulit yang pernah kami alami mungkin seluruh perusahaan di Indonesia itu sempat mengalami. Jadi di situasi COVID dulu itu kami mengalami krisis terkait dengan kesehatan, pekerja dan lain-lain itu semua berdampak. Jadi kami di bagian divisi umum terutama untuk fokus pada arahan-arahan dari pemerintah. Khususnya dari Kementerian BUMN bahwa melakukan pencegahan dan penanganan secara efektif sehingga pekerja kami itu dapat terhindar dari COVID-19, dapat berproduktivitas untuk perusahaan. Oke, jadi untuk pembukaan visi dan mental pekerja itu kami seimbangkan dengan orang teratur. Jadi kami membuat di satu minggu itu dan sebulan itu minimal satu kali maksimal 4 kali dalam seminggu dengan bersama itu bersama kita sedang bersama. Itu juga program-program berbeda juga untuk kerohanian yang akan kami buat seperti itu. Jadi untuk beribadah dan lain-lain acara dan menyimpulkan rakyat dan rohani. Jadi tidak dulu soal kerja, tapi terus dengan kesehatan dan kerohanian. Di K3 sendiri kebetulan di Regional Samarinda ini kita sudah mendapatkan sertifikasi SMK 3 gitu. Tentang sistem kesehatan kerja itu kami sudah mendapatkan sertifikasinya. Jadi kami melakukan budaya. Jadi budaya itu melewati sosialisasi baik secara langsung ataupun berkelompok dan melewati poster ataupun spanduk seperti yang kami tempatkan di beberapa titik di area kerja kita. Kita juga melakukan iklan atau memberikan pengetahuan terkait dengan K3. Hari ini kami mengikuti satu personil dari pekerja kami untuk mengikuti
pelatihan AKT umum. Jumlah AKT umum di Terminal 4 sendiri itu termasuk saya sebanyak 6 orang. Jadi kalau bisa dibilang sudah banyak AKT umumnya, harusnya budaya K3 itu sudah melekat di negara kita. Kita dengan apa? Si residen dan bisa K3 itu bukan cuma ilmunya, itu tidak cuma dipakai untuk kehidupan kerja kita, tapi juga bisa dipakai untuk sehari-hari. Jadi intinya namanya pengetahuan terkait dengan K3 itu kami tanamkan ke seluruh pegawai. Jadi kami setiap tahun itu melanjutkan pegawai mengikuti detail-detail terkait dengan K3, apakah itu K3 umum, pelaksanaan K3, pelaksanaan K3 ataupun juga mesin K3 itu kami sudah agendakan berkoordinasi dengan regional dan kantor pusat kami. Ini pentingnya budaya K3 sehingga semua pekerja baik pekerja organik ataupun PA dan itu semua yang kami terkait dengan budaya K3 di perusahaan. Kami sudah agendakan tiap tahun. Jadi selain bekerja, kami juga ada namanya employee gathering. Jadi kami tiap tahun itu melaksanakan employee gathering. Jadi selalu kesibukan kami juga memberikan reward kepada pekerja kita melalui employee gathering. Dengan suasana kekeluargaan dan kekompakan kita bangun kembali di employee gathering itu. Jadi banyak kalau di sana termasuk games, off dan berbagi hadiah itu mendengarkan karyawan sehingga tidak ada sayo-sayo atau ketakutan di sekarang. Jadi di dunia secara semakin digital, perusahaan kami juga menerapkan untuk pekerjaan itu tersistematisasi. Jadi semua pekerjaan yang dulunya kita atau tuliskan sekarang sudah masuk ke aplikasi. Jadi seluruh pekerjaan itu kami berbagai untuk mendapatkan edukasi atau sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan sendiri. Jadi ada aplikasi yang dibangun oleh kantor pusat itu kami tunjukkan untuk usernya. Jadi usernya itu mungkin satu cabang itu mengirimkan 2 atau 3 orang, setelah itu 2-3 orang ini kembali dari sana mereka transfer knowledge, jadi transfer knowledge ke pekerjaan yang lain untuk penggunaan aplikasi. Jadi semua sekarang tersosialisasi. Terus pekerjaan kami juga sudah dilakukan transfer knowledge. Jadi kami harapkan semuanya sudah dapat menggunakan aplikasi dalam bekerja. Jadi dari sekarang teman-teman bisa melakukan organisasi. Jadi mempunyai koneksi bergaul positif, memperbanyak jaringan. Jadi bukan hanya di dunia kepelabuhanan sendiri, tapi memperluas juga karena di kepelabuhanan ini juga tidak terlepas dari komunitas tempat. Jadi mulai dari kampus mungkin teman-teman harus mulai belajar organisasi. Jadi berorganisasi itu teman-teman belajar bagaimana membentuk leadership. Jadi biasakan terpimpin dan nanti bisa memimpin. Jadi dalam bidang leadership sendiri itu mungkin lebih memperbanyak terkait dengan aturan terkait kepelabuhanan untuk mengetahui keuntungan dirinya. Itu terbuka terkait dengan peraturan ataupun peraturan menteri. Jadi kalau dipelajari penting membaca terkait dengan artikel-artikel Kementerian BUMN atau Sarana Masyarakat atau membuka website pelindungan seperti itu. Jadi kalau saran saya terakhir, teman-teman banyak berorganisasi, bergaul yang positif untuk memperbanyak relasi, supaya nanti bisa berkembang dengan sendirinya, tidak pasif, dan menggunakan inisiatif dan jangan takut akan perubahan. Pelabuhan akan terus bergerak seiring waktu. Teknologi akan berubah, tantangan akan berbeda.
tetapi manusia tetap menjadi pusat dari semuanya. Inilah nadi pelabuhan, sumber daya manusia, dan selama nadi itu berdenyut, pelabuhan tidak akan pernah berhenti.